Isa jam berapa Isa? Hah? Jam berapa Isa? Hah? 57. Lila yuk. Ngomong naon wae. Geus Can, mulai Can. Oh. Saingan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li ahibbaihi auladan salihin yad'una lahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diperoleh. Salawat serta salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema pengajian kita yaitu tentang fikih pernikahan. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar tentang fikih pernikahan? Bukankah kita sekarang sudah menikah? Jawabannya, sudah menikah bukan berarti tidak perlu belajar fikih nikah. Karena yang namanya pembahasan fikih nikah itu cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Tidak hanya sekedar membahas lamaran serta akad nikah saja. Jadi yang namanya fikih pernikahan itu pembahasannya tidak hanya sekedar lamaran terus akad nikah, tidak hanya itu, melainkan pembahasan seputar hukum Islam dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kita ini yang sudah berumah tangga wajib mengerti fikih pernikahan, karena di situ dibahas masalah-masalah hukum Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Contoh seperti fikih khitbah, fikih melamar, memilih pasangan, fikih nafkah, fikih hak dan kewajiban suami istri, fikih cerai, rujuk, fikih masa iddah, fikih pernikahan beda agama, fikih hak kewajiban anak kepada ayah, suami kepada istri, dan lain sebagainya. Jadi pembahasan tentang fikih pernikahan itu amat sangat luas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam belajar ilmu agama ada yang namanya skala prioritas. Kapan dikerjakan, apakah sering dikerjakan. Apabila sering dikerjakan, maka wajib segera belajar ilmu tentangnya. Misal nih,
ilmu bersuci. Ilmu bersuci itu kan wudu, tayamum, mandi janabah, sholat. Nah, sholat kan habis bersuci terus sholat. Nah, itu ibadah yang dilakukan rutin setiap hari, sering dilakukan. Karena sering dilakukan, maka dia prioritas yang harus dipelajari dibandingkan ilmu-ilmu yang sekiranya dikerjakannya itu hanya 1 tahun sekali. Lebih prioritas mana belajar fikih sholat dibanding fikih puasa Ramadan? Ya tentu yang harus diprioritaskan lebih awal, lebih dulu adalah fikih sholat. Lebih prioritas mana belajar fikih haji dengan fikih bersuci? Tentu fikih bersuci, karena itu dilakukan rutinitas setiap hari. Nah, begitu pula dengan kajian fikih pernikahan, Pak. Fikih pernikahan itu adalah kajian yang mana urusan pernikahan itu kita lakoni setiap hari. Kalaulah sholat kita kerjakan setiap hari, maka kita yang sudah menikah ini udah pasti melakoni rumah tangga itu setiap hari, setiap waktu. Kita bertemu dengan istri, yang istri bertemu dengan suami, bertemu dengan anak, urusan nafkah, urusan kewajiban, hak, dan lain sebagainya. Maka wajib bagi orang yang mengerjakan, yang melakoni sebuah pernikahan, dia wajib mengerti tentang ilmu fikih pernikahan dibandingkan dengan belajar fikih haji, fikih puasa sunnah, fikih sembelihan, dan lain sebagainya. Ini dilihat dari skala prioritas. Ya semuanya wajib, cuman kalau dilihat dari sisi prioritas itu masing-masing ada tingkatannya. Gitu. Ukurannya apa? Ukurannya ya seringkah dikerjakan, kapan dikerjakan. Kalau dikerjakannya segera, ya maka segera Anda belajar ilmu tentangnya. Tapi kalau kewajiban melaksanakannya nanti, ya berarti belajarnya nanti, bisa ditunda. Seperti hajinya kapan? Tahun 2030. Ya nggak harus sekarang, nggak wajib sekarang. Belajar hajinya bisa nanti tahun 2029 atau tahun 2030. Kalau ditanya kapan wajib belajar fikih sholat, ya sekarang, semenjak balik gitu kan, setiap hari wajib belajar fikih sholat. Kapan belajar fikih pernikahan? Ya sekarang, selama kita melakoni pernikahan. Itu. Memang rumusnya begitu Pak, dalam hal apapun Pak. Yang namanya seseorang itu sebelum mengerjakan suatu kewajiban, dia harus mengerti tentang kewajiban, tentang ilmu kewajiban yang akan dikerjakannya. Contoh, sebelum dia menikah, dia harus sudah tahu ilmu fikih pernikahan. Sebelum dia dagang, maka dia harus mengerti ilmu fikih perdagangan. Fikih muamalah. Jangan sampai jadi pedagang tapi nggak paham halal haram. Akhirnya dia dagangnya terjerumus kepada keharaman, baik disadari ataupun tidak disadari. Sebelum berhaji, dia harus mengetahui ilmu fikih tentang haji. Sebelum urus masjid, dia harus paham ilmu tentang fikih masjid. Dan itu memang rumusnya dalam setiap hal. Sebelum jadi karyawan kan di training dulu kan, nggak bisa udah jadi karyawan aja dulu belakangan belajarnya, nggak bisa, nggak ada yang mau nerima. Di training dulu bisa baru diterima jadi karyawan. Sama begitupun dengan mengaji Pak. Mengaji itu kapan wajib?
ya ketika dibutuhkan. Anda melakukan apa? Sholat, Anda wajib mengerti sholat. Anda puasa, Anda wajib mengerti puasa. Anda melakukan pernikahan setiap hari rumah tangga, maka wajib mengerti tentang fikih rumah tangga gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema fikih pernikahan kali ini yaitu tema kecilnya yaitu adalah tentang memilih pasangan. Tentang memilih pasangan. Begini, ada kewajiban seseorang sebelum dia menikah, Pak. Kewajiban seseorang sebelum menikah, yaitu calon ayah, dia punya kewajiban terhadap anaknya yang belum lahir, Pak. Anak yang belum lahir, itu seorang ayah memiliki kewajiban terhadap anaknya yang belum lahir. Apa kewajibannya coba? Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya yang belum lahir adalah memilih ibu yang baik bagi anak-anaknya. Betul nggak, Pak? Jadi anaknya belum lahir, dia udah punya kewajiban. Kewajiban apa? Memilih istri yang solehah. Berarti memilih ibu yang baik bagi anak-anaknya. Seandainya itu bukan kewajiban, wah bisa kacau. Orang bisa sembarangan memilih istri. Akhirnya nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka karena istri yang dipilihkan adalah istri yang tidak soleha gitu. Ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang menemui sahabat Umar. Orang tersebut mengadu kepada Umar tentang kekurang ajaran anaknya. Lalu Umar memanggil sang anak. Tersebut, dipertemukanlah anak tersebut dengan orang tua yang mengadu itu. Nah, ternyata si anak itu bukannya ngakui kesalahan, Pak. Si anak itu justru mencela orang tuanya. Malah mencela orang tuanya dengan alasan karena orang tuanya itu telah menelantarkannya. Anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kalaulah saya punya kewajiban kepada orang tua saya, bukankah orang tua saya juga punya kewajiban kepada anaknya?" Anak itu nanya ke Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Ya betul. Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya?" Lalu Umar menjawab, "Kewajiban orang tua kepada anaknya yang paling pertama adalah satu, ummahu wa yuhassana ismuhu wa yu'allimuhul kitab." Yang pertama, memilihkan ibu yang baik untuknya. Jadi kata Umar, kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik baginya. Yang kedua, memberinya nama yang bagus. Yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran. Lalu anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dari 3 kewajiban tadi ayahku tidak melakukannya. Pertama, ibuku adalah seorang majusi. Yang kedua, ayahku menamaiku buruk, menamaiku sesuatu yang tidak bermakna dan bermakna jelek. Dan yang ketiga, ayahku tidak mengajariku Al-Quran." Anak itu menjawab. Mendengar penjelasan pihak si anak, lalu Umar bin Khattab justru malah menegur keras orang tua si anak tersebut. "Kamu mengadukan anakmu kurang ajar kepadamu, tapi ternyata kamu sendirilah yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kamu pertama tidak memilihkan ibu yang baik baginya, karena ibunya itu adalah beragama Majusi. Yang kedua, kamu menamai anak kamu dengan nama yang jelek. Yang ketiga, kamu sendiri nggak ngajarin agama ke anak kamu.
Sekarang kamu menuntut anakmu untuk berbuat baik kepadamu. Bagaimana mungkin itu? Lalu Umar berkata, "Ji'ta tashku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabla ayya'uqqaka wa asa'ta ilaih qabla ayyusi'a ilaik." Engkau mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu, sementara engkau sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Engkau telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukanmu dengan buruk. Jadi penyebabnya itu bukan anakmu sendiri, penyebabnya adalah orang tua sendiri, karena dari awal tidak memilihkan ibu yang baik, karena ibunya sendiri beragama Majusi gitu. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran, Pak, bahwa memilih istri yang baik adalah sebuah kewajiban, sebab dialah yang akan menjadi ibu daripada anak-anak kita, dialah yang akan mendidik anak-anak kita, dan dia jugalah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga kita selama kita hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke tema utamanya, yaitu memilih pasangan. Kenapa kita harus membahas tentang memilih pasangan? Ya begini, mungkin bapak-bapak nanya, saya kan udah nikah Pak Ustadz, apa perlu nih ngaji lagi tentang memilih pasangan? Gitu kan? Mungkin nanya, ini kayaknya cocoknya buat yang belum nikah nih Pak Ustadz nih, saya udah nikah nih, apa perlu nih saya belajar tentang memilih pasangan? Gini jawabannya, Pak, kita tidak pernah tahu kita akan berjodoh dengan siapa dan sampai kapan. Betul nggak? Sekarang berjodoh dengan siapa? Sampai kapan? Ada yang bisa memastikan nggak? Maksud saya, bisa jadi suatu saat terjadi perceraian. Artinya kita butuh juga bisa jadi suatu saat kepada ilmu memilih pasangan. Nih kalau dilihat dari sisi segala kemungkinan ya, dari sisi segala kemungkinan. Pertama, istri meninggal. Bisa istri meninggal nggak Pak? Bisa nggak? Bisa ya. Kalau meninggal nikah lagi nggak kira-kira? Nah, berarti perlu nggak tuh ilmu memilih pasangan? Perlu. Kalau meninggal ya, gitu. Sekarang masih sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Gitu. Ini maksudnya pemikirannya dulu. Kenapa harus belajar fikih memilih pasangan? Kan udah nikah. Saya jawab, yang namanya jodoh itu siapa tahu, Pak. Satu, istri bisa jadi kemungkinan meninggal. Sangat mungkin manusia itu meninggal. Kedua, istri sakit, tidak mampu melayani. Bisa istri sakit? Bisa. Tidak mampu melayani. Kalau nggak mampu melayani, ridho nggak apa-apa. Apa kira-kira mau nikah lagi nih Pak? Kedua itu ya. Ketiga, kemungkinan ketiga, bercerai. Keempat, istri masih hidup. Kedua, istri sehat, nggak sakit, nggak cerai juga. Kemungkinan 1, 2, 3 enggak. Ternyata kemungkinan yang keempat, ternyata bapak-bapak ini layak dan mampu untuk poligami gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Walaupun istri masih sehat, hidup gitu, nggak sakit gitu, dan tidak cerai, tapi ternyata mampu untuk poligami. Berarti perlu untuk memahami tentang fikih memilih pasangan. Atau Pak Ustadz mengada-ngada aja nih, istri saya masih hidup, istri saya sehat, saya juga insya Allah nggak akan cerai. Poligami kayaknya enggak sih, soalnya ATM saya juga dipegang sama istri saya, nggak mungkin Pak Ustadz poligami saya ini, nggak ada tampangnya gitu. Pak Ustadz mengada-ngada aja gini. Oke lah, kemungkinan tadi nggak mungkin, tapi ada kemungkinan yang kelima. Anak atau saudara Anda suatu saat akan menikah, betul nggak? Nah, artinya ilmu ini bisa bermanfaat. Suatu saat kita punya anak kita menikah, dan kita wajib memilihkan istri yang baik untuk anak kita. Arahkan anak kita untuk memilih istri yang baik, untuk memilih pasangan yang baik. Kalaupun nggak anak,
ia memilihkan untuk saudara, ngebimbing, bilang ke keponakan, nih cara milih istri yang baik, ilmunya begini gitu Pak. Jadi walaupun Anda tidak menikah lagi, tapi minimal suatu saat nanti bisa untuk ilmunya dipakai untuk memberi pencerahan kepada anak gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah pernikahan ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana apabila seseorang itu menikah ibadahnya malah berkurang. Ketika dia bujangan ibadahnya rajin, ketika dia menikah ibadahnya malah berkurang. Bagaimana itu hukumnya? Nah, menurut jumhur ulama, walaupun ibadahnya berkurang, nikah itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Misalkan tahajudnya jadi berkurang, biasanya tahajud 20 rakaat, tapi gara-gara menikah akhirnya berkurang jadi hanya 4 rakaat. Menurut jumhur ulama tetap lebih baik menikah walaupun ibadahnya berkurang. Kenapa? Karena dengan menikah walaupun dia meninggalkan ibadah yang lain, tapi di satu sisi dia mengerjakan ibadah yang lain pula. Walaupun berkurang ibadahnya, tapi dia mengerjakan ibadah lain dalam pernikahan. Contohnya ibadah apa? Bekerja. Apa lagi? Memberi nafkah, membantu istri, ngurus anak dan lain sebagainya. Nggak apa-apa ibadahnya berkurang juga. Ibadahnya jamaahnya jadi berkurang gara-gara nikah. Tahajudnya jadi berkurang, puasa sunnahnya jadi berkurang, baca Qur'annya jadi berkurang. Soalnya baru juga auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung masih kode itu istrinya, gitu kan. Shadaqallahul azim. Tadinya kan mau ibadah baca Quran, gara-gara nikah ibadahnya jadi berkurang. Kata ulama, nggak apa-apa, walaupun ibadahnya berkurang, tapi dia ada ibadah lain sebagai pengganti. Tapi ternyata Pak, menurut mazhab Syafi'i lebih baik nggak nikah kalau ibadahnya berkurang, dengan catatan dia tidak terjerumus kepada zina. Ini orang nggak terjerumus kepada zina, susah kayaknya orang ini terjerumus kepada zina. Ibadahnya rajin waktu dia jadi pemuda, waktu bujangan, tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya. Ini orang ini kayaknya kalau nikah ibadahnya jadi berkurang, jadi sibuk ngurus istri, ngurus anak dan lain sebagainya. Nah, menurut mazhab Syafi'i orang seperti itu lebih baik tidak nikah. Karena nikah itu wajib nggak Pak? Enggak wajib. Wajib itu bagi siapa nikah? Bagi orang yang ketika tidak menikah dia terjerumus kepada perzinahan. Hukum nikah itu bukan wajib, bukan sunnah juga. Ada 5, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa wajib, tergantung orangnya, situasi dan kondisi. Kalau Anda termasuk orang yang khawatir terjerumus ke dalam zina, wah tipe saya ini kayaknya nih kalau nggak nikah zina, berarti wajib. Dan Anda mampu untuk menikah, ya sehat, punya penghasilan, dan kalau nggak nikah terjerumus zina, berarti hukumnya bagi orang tersebut adalah wajib. Tapi bisa haram bagi siapa? Kalau nikahnya niatnya untuk menyakiti. Ini dia udah tahu punya penyakit AIDS. Saya mau nikah sama orang lain lah, biar ikut merasakan penyakit saya juga. Nah, itu niatnya dari awal udah jelek. Maka nikah baginya adalah haram, gitu Pak. Nah, ada seorang pemuda yang dia rajin beribadah, ketika dia menikah ini ibadahnya malah berkurang. Nah, menurut jumhur ulama, menurut mazhab Syafi'i, orang seperti itu sebaiknya tidak menikah. Dia lebih baik fokus beribadah. Tapi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, tetap lebih baik menikah gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bizatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal. Umumnya wanita itu dinikahi karena apa? Empat hal. Pertama, karena cantiknya. Betul nggak? Umumnya karena cantiknya kan? Sebelum tahu rekeningnya berapa duit, sebelum tahu bapaknya Pak Haji atau bukan, sebelum tahu ini anak pejabat atau bukan, pertama kali yang dilihat apanya? Wajahnya, cantik atau tidak. Setelah lihat cantiknya, naksir, baru nanya, bapakmu kerja di mana, gitu kan? Bapakmu punya apa? Nah, umumnya orang menikahi seorang wanita yang pertama adalah karena cantiknya. Umumnya orang karena cantiknya. Yang kedua, karena apanya? Karena hartanya. Karena hartanya. Wah, ini banyak duit nih, boleh juga nih janda kaya. Kalau misalkan nikah nih bisa numpang hidup, kan gitu kan? Ya soal cantik belakangan dah. Yang penting banyak duitnya. Banyak yang kayak gitu juga. Cantik belakangan, yang penting duitnya. Yang ketiga, karena wataknya, karena nasabnya. Wataknya atau nasabnya. Keturunan siapa nih? Keturunan darah biru, apa darah oranye, apa darah hijau, gitu kan. Yang keempat, karena agamanya. Jadi agama itu urutan keberapa, Pak? Urutan terakhir. Umumnya orang. Yang pertama tuh cantiknya dulu, umumnya orang. Kedua lihat hartanya, ketiga lihat nasabnya, keempat lihat agamanya. Tapi Nabi bilang, fazfar bizatid din, utamakanlah agamanya, taribat yadak, pilihlah yang karena agamanya, maka kalian akan beruntung. Nah, sekarang langkah-langkah memilih pasangan yang benar. Langkah-langkahnya nih, Pak. Ini ibu-ibunya kalau nonton ini, Pak Ustadz ngajarin nikah lagi kali ya gitu. Ini bukan ngajarin nikah lagi. Ini emang fikih permulaan dari bab fikih pernikahan. Jadi fikih pernikahan itu satu buku, Pak. Itu dimulai dari memilih pasangan. Nanti babnya terus akan berlanjut sampai fikih warisan, fikih cerai, fikih iddah, fikih rujuk dan lain sebagainya. Cuman diawalinya yang namanya pernikahan itu apa? Diawalinya memilih pasangan. Masa langsung fikih cerai gitu kan? Gitu. Nah, langkah yang benar memilih pasangan, Pak. Langkah yang pertama itu istikharah dan tawakal. Sebelum pakai ilmu johir, gunakan dulu ilmu batin. Maksudnya gimana? Ilmu johir itu lihat cantiknya, ilmu johir kan? Lihat hartanya, ilmu johir bukan? Johir. Lihat nasabnya, nah itu ilmu johir. Lihat kelakuannya, itu ilmu johir. Ngelihat yang johir-johir dulu, yang nampak-nampak dulu. Sebelum memilih pakai ilmu zahir, utamakan dahulu pakai ilmu batin. Apa ilmu batin? Yaitu istikharah. Istikharah plus tawakal. Ini yang harus dinomorsatukan. Kenapa coba, Pak? Sebab yang namanya manusia itu tidak tahu hal yang sebenarnya. Bisa jadi zahirnya cantik, bisa jadi zahir nasabnya bagus, bisa jadi zahirnya baik, tapi ternyata karena tidak lewat pertolongan Allah, ternyata salah memilih istri. Karena kita hanya melihat zahirnya, sedangkan Allah lebih tahu apakah dia cocok atau tidak dengan kita gitu. Berapa banyak orang yang bercerai? Banyak kan? Kenapa itu bercerai? Ya karena kemungkinan dari awal memilihnya itu tidak melibatkan Allah.
tidak pakai istikharah, tidak juga memakai tawakal gitu. Yang namanya istikharah itu ada dua kebaikan, Pak. Ada dua kebaikan. Bukan satu baik satu buruk. Kalau satu baik satu buruk istikharah enggak ada istikharah. Yang satu solehah, hafizah, anak orang kaya, pokoknya mah jadi rebutan lah, bunga desa lah gitu ya, atau bunga kabupaten gitu, kurang desa malah bunga kabupaten. Yang satu nggak sholat, nggak bisa ngaji, nggak pakai kerudung, bingung nih milih mana ya, milih yang ini cantik tapi itu hafizah sih tapi kurang cantik, pilih mana? Istikharah. Nah, itu salah itu. Kenapa salah? Karena udah jelas yang satu baik, yang satu buruk. Udah jelas johirnya itu, ini nggak pakai jilbab, nggak bisa ngaji, nggak sholat. Yang namanya istikharah itu memilih dua kebaikan, mana yang paling baik, gitu Pak. Ini sama-sama baik nih, sama-sama anak, ini anak Pak Haji misalkan, ini anak Pak Ustadz, sama-sama hafizah. Cuman yang ini cantikan, yang ini kurang, kelebihannya ada, kekurangannya ada masing-masing. Ini bingung pilih yang mana gitu. Nah, karena bingung pilih yang mana, maka serahkan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara istikharah. Jadi istikharah itu memilih dua kebaikan, mana yang paling baik untuk dirinya. Itu serahkan kepada Allah. Ya Allah, kira-kira mana nih yang terbaik buat saya gitu. Ya cuma dengan catatan yang diistigharahin itu kira-kira mau gitu Pak. Ya kalau yang nggak mau diistigharahin gimana ceritanya? Melihat anaknya Yusuf Mansur, anaknya Agib, wah boleh juga istigharahin ya istigharahin, tapi emang dia mau emang gitu main teh gitu kan. Yang diistigharahin itu yang kira-kira mau, yang udah jelas ada komunikasi gitu, ada komunikasi ini mau nikah. Bingung dua ini, milih ini, nah istikharah itu. Jangan setiap melihat perempuan solehah diistigharahin. Sebelum istikharah ya jalin dulu komunikasi, akan ada keseriusan menuju jenjang pernikahan. Terus yang selanjutnya yaitu pasrah tawakal kepada Allah. Bagaimana caranya pasrah tawakal? Caranya lupakan pikiran dari orang tertentu yang sudah terlanjur dicintai. Yang namanya memilih pasangan itu bukan sudah terlanjur cinta. Kalau sudah terlanjur cinta, maka memilih pasangan itu jadi irasional Pak, jadi nggak masuk logika. Sebab udah terlanjur cinta, walaupun jelek, walaupun nggak baik, tapi karena sudah terlanjur cinta, maka yang namanya memilih itu udah nggak mungkin. Istikharah pun maksa. Ya Allah, jika dia baik untukku, jodohkanlah. Jika dia tidak baik untukku, jadikanlah baik dan jodohkanlah untukku. Ini malah istikharah, maksa. Karena dari awal sudah terlanjur memilih. Jadi cara istikharah yang benar adalah singkirkan orang-orang tertentu yang sudah terlanjur jatuh cinta. Benar-benar lepaskan hati kita tuh, benar-benar memilih. Ya Allah, jika dia baik untukku, jodohkanlah. Jika dia buruk untukku, jauhkanlah. Begitu yang namanya memilih. Memilih itu ya benar-benar memilih, bukan udah condong dari awal. Kalau condong dari awal itu namanya bukan memilih. Itu namanya ya maksa. Doa istikharahnya juga nggak tawakal. Yang namanya tawakal itu dari awal adalah pasrah kepada Allah gitu. Nah ini doa istikharahnya ya. Nih, langsung artinya aja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan salat 2 rakaat selain fardu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Ya Allah,
Aku memohon pilihan kepadamu menurut ilmumu, bukan menurut ilmuku. Aku memohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku dengan kekuasaanmu ya Allah. Dan aku memohon kepadamu sebagian karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu, dan engkau mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku dan agamaku dan kehidupanku dan akibat bagiku, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku, kemudian berkahilah aku di dalam urusan ini. Jadi pasrah ke Allah. Ya Allah, kalau engkau tahu urusan ini baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan akibatnya juga nanti baik, maka takdirkan ya Allah urusan ini bagiku, mudahkanlah urusan ini bagiku, setelah itu berkahilah urusan ini untukku. Tapi jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupanku, dan buruk suatu saat akibatnya bagiku, maka jauhkanlah urusan ini dariku, dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan jauhkanlah perkara yang buruk untukku, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, kemudian jadikan aku ridho menerimanya. Ya Allah, kalau memang ini buruk, baik agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat setelahnya buruk, jauhkan ya Allah, jangan jadikan ini sebagai urusanku, dan jadikan hatiku ridho menerima takdirmu. Artinya kalau memang gak jodoh, jadikan hati kita ridho. Jadi yang namanya istikharah itu Pak, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan condong kepada salah satu. Jawabannya bagaimana? Jawaban istikharah itu bukan dari mimpi. Itu mimpi itu apa ya? Itu tuh mitos. Jawaban istikharah itu tidak melulu, tidak harus dari mimpi. Jawaban istikharah itu apa yang pasti? Jawaban istikharah yang pasti adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang Allah kehendaki. Maksudnya gini Pak, ketika kita istikharah pasrah kepada Allah, nanti Allah akan memberi jalan kemudahan kepada sesuatu yang memang Dia kehendaki. Artinya ketika Allah mudahkan kepada si A, dilancarkan, dimudahkan, dan jadi jodoh, mudah-mudahan itulah pilihan yang Allah pilihkan. Gitu. Tapi kalau dipersulit, nggak jadi, nah bisa jadi itu adalah jawaban dari Allah bahwa dia adalah buruk untukku. Intinya gini jawaban istikharah itu, kalau baik insya Allah pasti dimudahkan. Kalau buruk nanti pasti akan dijauhkan. Enggak melulu dari mimpi, bukan nunggu mimpi. Mana nih istikharah udah sebulan nih, kok nggak mimpi nih, gitu. Mimpinya si Imas melulu yang kebayang. Itu mah bukan jawaban istikharah. Emang lu aja dari awal udah kesem sama si Imas gitu. Istikharahnya gimana emang doanya? Ya Allah, jodohkanlah si Imas untukku. Kalau dia buruk, baikanlah. Kalau dia baik, jodohkanlah. Ya berarti bukan istikharah ini mah. Ini mah maksa dari awal gitu Pak. Nah itu banyak tuh pemuda yang kayak gitu tuh dulu tuh, kayak gitu banyak gitu. Istikharahnya tuh nggak murni pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus cara yang ketiga dalam memilih jodoh, yaitu pantaskan dirimu sesuai dengan kriteria pasangan yang dipilih. Ya kalau misalkan pasangannya hafizah, ya pantaskan dirimu sesuai dengan kriteria yang kamu pilih. Kalau misalkan yang kamu pilih itu anak santriwati, solehah,
ya berarti pantaskan dirimu sesuai dengan kriteria yang kamu pilih. Jangan masih jadi preman pengen milih santriwati, ya itu kejauhan gitu Pak. Jadi kuncinya adalah pantaskan dirimu sesuai dengan kriteria yang kamu pilih. Yang selanjutnya yaitu memilih pasangan yang direstui oleh orang tua. Direstui orang tua dan direkomendasikan oleh guru atau ulama yang soleh. Kenapa coba Pak? Harus ridho orang tua dan harus ada rekomendasi guru atau ulama yang soleh. Sebab ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Terus kenapa harus lewat guru juga? Kalau gurunya adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang ilmunya luas, insya Allah guru tersebut tidak akan mengecewakanmu Pak. Tidak akan Pak. Dengan catatan Anda sudah sambung hatinya kepada guru Anda, sudah sambung hatinya dengan guru Anda, guru yang soleh, guru yang tawadu, guru yang luas ilmunya. Pasrahkan kepada guru. Pak Kiai, ini kisah KCB ceritanya tuh si Ajam itu. Pak Kiai, saya mau menikah, ini saya sudah punya cincin, saya sudah lelah mencari jodoh, saya mohon bantuannya kepada Kiai, kira-kira cincin ini pantas untuk siapa? Nah itu lewat cara apa? Lewat cara memilih jodoh lewat guru. Kalau gurunya sudah sambung hatinya Pak, sudah sambung hatinya sama bapak udah percaya sama dia dan yakin guru itu adalah guru yang soleh, insya Allah tuh guru nggak akan mengecewakan. Guru pasti akan jawab, insya Allah Bapak Kiai akan pilihkan yang terbaik untukmu. Tapi kalau dari awal Bapak nggak sambung sama guru itu, kalau saya milih jodoh lewat guru itu, kira-kira nih dipilihinnya yang cakep enggak nih ya gitu. Jangan-jangan dipilihinnya yang nggak sesuai selera. Nggak mau ya berarti dari awal Bapak nggak sambung hatinya. Tapi kalau sudah sambung hatinya, percaya sama guru, ya ini gurunya guru yang benar, guru yang kiai yang udah alim, yang soleh, wali lah gitu, tingkat wali kira-kira gitu. Percayakan kepada dia, nanti guru tersebutlah yang akan memilihkan jodoh yang terbaik untuk Anda. Kalau percaya sama guru, insya Allah akan dapat jodoh yang terbaik. Karena ilmu juga jauh ilmunya tinggian mana kita sama guru? Tinggian guru. Ibadahnya udah rajinan guru. Artinya kita bisa pasrahkan memilih jodoh melalui seorang guru gitu Pak. Demikian Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.